bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat siang. Saya Nurfaiza Ayutasha dan saya Lili Rafiko akan membuat video podcast untuk memenuhi syarat tugas UTS yang dipimpin oleh dosen kami yang terhormat Bapak Muhammad Faiz Solihin MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjelaskan tentang peran Kepala TPQ Fadluddin dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, pendidikan Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ adalah fondasi penting bagi generasi muslim. Dan di balik TPQ yang berhasil selalu ada kepemimpinan yang kuat. Nah, hari ini kita merasa sangat terhormat karena telah hadir bersama kita salah satu ustadzah yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan Al-Quran, yaitu teman saya, narasumber saya ini, Kak Lili Rafiko. baik untuk TPQ Fadluddin. Untuk visi yang diterapkan dalam pembelajaran Al-Quran itu yang berkualitas seperti contoh kedisiplinan itu juga penting ya, seperti sopan santun itu juga penting. Gak cuma mengajarkan sopan santun tapi juga melancarkan bacaan Quran sesuai tajwid supaya anak-anak itu membacanya nggak salah gitu loh. Oh ya. Nah, jadi kalau strategi itu, Mbak, apa strategi yang dilakukan kepala TPQ Fadluddin untuk meningkatkan kompetensi ustadz atau ustadzahnya itu dan memastikan metode pengajaran diterapkan secara konsisten? Nah, di TPQ Fadluddin ini sering mengadakan pelatihan seperti tilawati atau kiroati dulu, dan memberikan pendamping langsung di kelas supaya untuk memastikan efektivitas metode itu dipelajari dengan lancar. Gak cuma hanya belajar saja, anak-anak itu didampingi juga. Kalau itu apa ya, berinovasi, jelaskan. Kalau di TPQ kan ada inovasinya gitu, gimana caranya, gini Ya. Inovasi apa, inovasi kurikulum apa yang diperkenalkan TPQ Fadluddin ini selain pembelajaran membaca Al-Quran, dan bagaimana inovasi tersebut meningkatkan kemampuan santri? Menampakkan inovasi seperti ini seperti pembelajaran tajwid, aplikatif program tahfidz, surat pendek, doa harian, serta praktik ibadah. Itu juga menumbuhkan pengalaman nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehari-hari itu juga ada pengalaman yang di TPQ tadi, gak cuma belajar saja tapi juga menerapkan di TPQ masyarakat tadi. Jadi kalau masih anak kecil gitu sudah berhafal Al-Quran gitu, surat Ya, pendek. Gak cuma ngaji saja di TPQ itu, tapi pembelajaran di sekitarnya untuk mengetahui sopan santun ke yang lebih tua, yang ke atasnya juga, ke gurunya, ke tetangga. Tetangga. Oh, jadi
Subhanallah sekali ya Kak Rofi di TPQ yang kamu ajar di situ ya. Terima kasih untuk Kak Rofi. Sungguh perbincangan yang sangat ini mencerahkan sekali ya Kak Rofi. Masya Allah. Sebelum kita tutup, izinkan saya merangkum sedikit poin-poin penting dari diskusi kita hari ini ya. Nah, para pendengar dari obrolan ini kita bisa menarik benang merah bahwa meningkatkan kualitas pendidikan di TPQ Fathudin ini tidak lepas dari visi kepemimpinan Bapak Kepala TPQ, terutama dalam pengembangan kurikulum ajar yang adaptif, pelatihan berkelanjutan bagi para ustadz atau ustadzah, serta yang paling penting, pendekatan kekeluargaan yang membuat santri merasa nyaman dan termotivasi untuk terus belajar Al-Quran dan ilmu agama. Nah, untuk Anda semua yang telah menyaksikan, kami berharap video podcast ini tidak hanya menjadikan tontonan, tapi juga menjadi dorongan para orang tua ya. Para orang tua untuk lebih aktif mendukung pendidikan agama anak-anaknya, dan bagi para pengelola lembaga pendidikan, semoga kisah Bapak Kepala TPQ Fathudin ini bisa menjadi panduan praktis dalam mengelola dan meningkatkan mutu berpendidikan. Saya juga berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbagi. Semoga ilmu ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk pendengar podcast Kak Tasya ini. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.